Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, guru-guru kami yang kami hormati, mohon maaf pada kesempatan ini sekali lagi kita adakan koordinasi secara daring karena hari ini ada undangan ke dinas bersama dengan guru BK. Sementara hari ini juga kita perlu koordinasi karena anak-anak sudah melakukan asesmen nilai akademik, sedangkan asesmen sikap atau yang non akademik itu belum kita lakukan. Nah, untuk ini perlu dikoordinasikan pada kesempatan ini. Ibu bapak yang kami hormati, terkait dengan penilaian sikap, acuan kita adalah pada profil pelajar Pancasila karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Tentang hal ini kita mengacu pada keputusan Kepala Beskap nomor 009-H-KR-2022 tentang dimensi elemen dan subelemen P3, yaitu profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Bu Bapak, kita semua sudah sering mendengar terkait dengan dimensi pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Di sini sebenarnya tidak ada urutan baku, namun untuk memudahkan kita pakai urutan sebagaimana penjelasan tentang hal ini. Bapak, perlu kita ketahui bersama atau mudahnya kita bedah bersama terkait dengan profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama tentang dimensi. Ini misalnya dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini pada dimensi ini ada elemen, ada subelemen. Kemudian dari subelemen ini nanti dideskripsikan. Nah, deskripsi inilah kemudian yang menjadi redaksi inti dari penilaian pada rapot. Jadi redaksi intinya sudah ada di sini. Nah, Ibu Bapak, pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini pada elemen akhlak beragama, ini terdapat beberapa subelemen. Yang pertama, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, redaksi deskripsinya semacam ini: memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Ini contoh deskripsinya, tapi memang deskripsinya ini. Nah, kalau kita lihat pada dimensi ini, deskripsinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 deskripsi yang merupakan redaksi inti dari nilai raport nanti. Dan ini bisa diunduh ketika kita akan mengolah e-raport. Insya Allah Ibu Siti paham tentang ini. Jadi di dimensi beriman dan bertakwa ini ada 10 deskripsi. Kalau elemennya ada, mari kita lihat. Elemennya 1, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia, kemudian akhlak kepada alam, kemudian akhlak bernegara. Nah, itu akhlaknya. Kalau
ini elemennya tadi. Kalau sub elemennya ada ini, berarti sub elemennya juga ada 10. Nah ini nanti yang kita jadikan acuan. Perlu kita ketahui untuk SMP itu yang dipakai adalah fase D. Jadi fase A itu PAUD dan TK kalau nggak salah. Fase B itu adalah SD kelas bawah. Kemudian C itu SD kelas atas. Lah kita SMP ini mulai kelas 7 sampai 9 adalah fase D. Nanti jangan keliru yang diunduh, karena nanti kalau keliru redaksinya berbeda. Kita lanjut pada dimensi berkebinekaan. Ya, saya percepat saja tadi. Nanti tentang file ini bisa di-download pada link yang disebutkan pada deskripsi video ini. Yang kedua, dimensi berkebinekaan. Ini ada elemen mengenal dan menghargai budaya, kemudian ada elemen komunikasi dan interaksi antar budaya, ada elemen refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, ada elemen berkeadilan sosial. Nah, itu. Kemudian subelemennya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berkebinekaan global ada 11 subelemen, yang berarti ada 11 deskripsi. Yang ini juga perlu diunduh ketika ingin mengisi nilai e-raport. Kemudian untuk dimensi bergotong royong, ini ada elemen kolaborasi, ada elemen kepedulian, ada elemen berbagi. Ada 3 ya. Kemudian subelemennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, jadi kalau dimensi pertama tadi ada 10 deskripsi atau 10 profil, sementara waktu semester kita hanya 6, dan nanti pembagiannya bagaimana itu perlu dipikirkan. Begitu juga pada dimensi berkebinekaan global ada 11 profil, itu juga pada semester pembagian per semesternya bagaimana. Gotong royong ini juga ada 7 profil, ini juga pengaturan per semesternya bagaimana, ini yang perlu direncanakan. Kemudian dimensi keempat adalah mandiri. Mandiri ini ada elemennya 1, 2, 3. Nah, ada 3 dengan jumlah subelemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kemudian dimensi bernalar kritis, ini elemennya ada 1, 2, 3 dengan subelemen. Ini subelemennya ada 1, 2, 3, 4. Begitu juga deskripsi profilnya juga ada 4. Kemudian dimensi yang keenam atau yang terakhir adalah kreatif. Ini langsung elemen, ini tidak disub-sub lagi. Elemen menghasilkan gagasan yang orisinil, elemen menghasilkan gagasan yang orisinil. Kemudian elemen memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, di sini redaksinya semacam ini, ada 3. Nah, ketika ini dimensinya hanya 3,
itu juga pengaturan per semesternya bagaimana perlu direncanakan. Padahal ketika kita membuat e-raport itu harus mendeskripsikan profilnya terhadap keenam dimensi ini. Sekali lagi, keenam-enamnya dari dimensi ini harus dideskripsikan profil capaian anak. Ibu Bapak, terkait itu maka penting bagi kita semuanya untuk merencanakan, karena deskripsi yang begitu banyak ketika semua aspek profil tadi dinilai itu kemungkinan tidak cukup untuk satu lembar. Kalau tidak cukup satu lembar, biasanya yang bermasalah adalah ketika menilai, ketika mengeprint hanya bisa diprint pada halaman lembar pertama saja. Nah, ini nanti kan jadi masalah. Untuk itu perlu diatur. Kita pilih beberapa profil yang ingin kita ukur pada masing-masing semester. Misalnya pada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu pada semester 1 kita hanya mengukur atau membentuk dua profil ini. Memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas dan sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Misalnya ini yang difokuskan untuk dibentuk. Ditambah memahami makna dan fungsi unsur-unsur utama agama atau kepercayaan dalam konteks Indonesia, membaca kitab suci serta memahami ajaran agama kepercayaan terkait hubungan sama manusia dan alam semesta. Misalnya begitu. Ini saya misalkan ya, urut kacang saja misalnya. Yang di redaksi awal adalah di semester 1 dan kemudian selanjutnya ini di semester 2. Ini misalnya diambil 2 saja pada dimensi 1 ini pada setiap semester. Nah, misalnya ini begitu ya penataannya. Nah, lanjut sampai semester 6. Artinya dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini selesai untuk 6 semester. Cuma persoalannya apakah pada semester ke-6 itu semua deskripsi ini nanti dipaparkan atau sesuai pembagian ini itu belakangan kita pikir ya. Yang penting target ini harus kita pahami. Kemudian dimensi yang kedua ini juga ditata begitu. Semester 1 mana saja, semester 2 mana saja, semester 3 mana saja, sampai semester 6 mana saja. Kemudian yang dimensi ketiga juga sama seperti itu. Dimensi ke selanjutnya sama, ditata sedemikian rupa ya. Nah, bernalar kritis, karena bernalar kritis tadi itemnya cuma 4, sementara kita waktunya 6 semester dan setiap semester harus mendeskripsikan setiap dimensi, maka ini sebagai contoh ada yang di target semester 1 dan semester 5, semester 2 dan semester 6, misalnya begitu. Misalnya saja, ini sama sekali belum kami kaji tepat tidaknya penataan ini dan target yang ini capai. Ini hanya contoh. Begitu juga yang kreatif hanya 3, padahal kita ada 6 semester, ya makanya ini bisa misalnya ini. Jadi kita buat schedule, atas dasar schedule inilah kita melakukan penilaian sesuai dengan semester yang kita rencanakan. Untuk penilaian profil pelajar Pancasila, redaksinya adalah ada
4 tingkatan ini. Ada yang belum berkembang, ada yang mulai berkembang, ada berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Ibu Bapak, untuk memudahkan ini perlu bagi kita untuk memiliki daftar nilai untuk untuk membuat penilaian terhadap profil-profil yang telah kita pilih pada semester tertentu sesuai dengan yang akan kita nilai. Ini sebagai contoh, sekali lagi ini contoh ya. Misalnya tadi kita memilih di semester 1 itu ada profil di dimensi 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada dua profil, yaitu ini dan yang ini. Entah elemen apa tadi ya, tapi ada dua profil yang ingin kita bentuk. Begitu juga pada dimensi selanjutnya, dimensi berkebinekaan global, itu juga ada 2 redaksi profil. Kemudian gotong royong hanya 1 profil, mandiri dan ya lain-lain ini cuma 1 profil. Nah, terkait dengan ini Ibu Bapak, mungkin untuk memudahkan kita adalah kita siapkan semuanya diisi dengan BSH. BSH itu apa? BSH itu berkembang sesuai harapan. Nanti untuk penilaiannya adalah melalui rapat Dewan Guru atau rapat tim untuk memastikan setiap anak ini itu adakah catatan spesial. Nah, misalnya dari dimensi pada profil yang pertama pada dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini adalah memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas dan atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Ini kata kuncinya kan peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, misalnya sebagai acuan adalah pelaksanaan ibadahnya. Nah, itu kita metani setiap anak, adakah anak-anak yang istimewa? Misalnya di sini misalnya ya. Yang ini Fitri Octavia Ramadhani. Misalnya ini anaknya kesadaran sholat itu tertib. Begitu dikumandangkan azan, dia langsung wudhu dan menempatkan diri pada shaf pertama tanpa diberuber misalnya. Maka ini bisa diganti berdasarkan kesepakatan Bapak Ibu semuanya. Ini bisa diganti dari berkembang sesuai harapan menjadi sangat berkembang ya, misalnya begitu, sangat berkembang. Tapi ada yang ketika digerakkan untuk sholat itu belat-belat dan selalu hilang misalnya. Sudah dibentuk tapi selalu tetap hilang, tidak ikut sholat. Nah, itu berarti ini dari BSH itu menjadi belum berkembang karena memang selalu hilang. Namun misalnya ini selalu hilang berarti kan tidak berkembang, belum berkembang. Namun ada yang misalnya dulu memang gitu, sering dicari, sering hilang begitu. Tapi sekarang meskipun agak belot-belot itu sudah mau untuk sholat. Nah, misalnya begitu. Meskipun terpaksa itu sudah mau untuk sholat. Nah, ini misalnya diturunkan grade-nya dari berkembang sesuai harapan menjadi mulai berkembang. Nah, jadi penentuan ini adalah berdasarkan rapat bersama oleh tim atau oleh semua guru berdasarkan aspek ini.
Begitu juga pada profil yang lain, itu mekanismenya sama. Dipahami ini bersama-sama, kemudian dicocokkan. Untuk itulah Ibu Bapak, kita semua perlu mengenal siswa. Ketika kita mengajar, ketika kita berinteraksi, ketika anak melakukan kebiasaan-kebiasaan sekolah, itulah menjadi acuan kita di dalam memberi pertimbangan pada penilaian ini. Namun berdasarkan pelaksanaan kurikulum merdeka ini, selain melalui kegiatan pembelajaran maupun pembiasaan, itu ada program yang digunakan di dalam membentuk sikap anak, yaitu program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada proyek penguatan. Nah, untuk itu saya rasa kalau terkait dengan penilaian ini secara umum sudah paham ya. Lah, di sini nilai ini tadi adalah menjadi acuan bagi guru P5 yang berdasarkan Didapodik, itu biasanya ada yang dibentuk sebagai guru P5 ataupun guru BK. Ini nanti bisa dipelajari, itu sebenarnya guru BK apa guru P5 yang memberi penilaian. Adalah redaksi ini yang menjadi acuan untuk memberi penilaian rapot. Kalau sudah punya peta begini kan mudah. Bahkan kalau terpaksa ini dikasihkan Bu Siti datanya semacam ini untuk menyelesaikan rapot, beliau mudah di dalam membuat. Daftar nilai ini itu selanjutnya menjadi bahan deskripsi. Ini mohon maaf ya, saya lanjutkan aja. Jadi tadi bisa satu kelas atau satu sekolahan seangkatan itu dalam satu file seperti ini, atau mungkin per anak juga bisa. Per anak ini, yang per anak begini nih. Ini per anak. Jadi profil P3-nya di dimensi ini disiapkan, redaksinya ini, terus dinilai di sini. Ini per anak ini. Nah, tapi berlembar-lembar ya, jumlah anak nanti. Terus dicentang. Gimana? Nah, centangan ini nanti berdampak pada redaksi tambahan ini. Jadi kita menilai itu di ini intinya. Kalau ini kan sudah paten ya, sudah dari aplikasi sudah ada ini. Lah ditambahi dengan kata-kata ini. Ini hasil penilaian kita. Jadi misalnya ini tadi berkembang sesuai harapan, maka ditambah ini berkembang sesuai harapan. Ini redaksinya begini, saya konsultasikan ke pengawas, tadi disetujui redaksinya begini. Meskipun juga belum tahu dasar pastinya tadi. Terus yang kelas 3 sekarang lulus, kemarin saya minta untuk redaksi ini di awal, sehingga berkembang sesuai harapan dalam memahami ini. Yang kelas 9 ya sudah, biarkan kelas 9. Itu bukan kurikulum merdeka sebenarnya ya, tapi terwarnai oleh kurikulum merdeka. Tapi ini yang kelas 7 ataupun kelas 8 ini, itu kita bikin redaksi hasil penilaiannya adalah di akhir dari setiap profil yang tersedia di aplikasi yang telah kita pilih. Nah ini, begitu juga yang bawahnya ya. Kalau ini sangat berkembang ya ditambah sangat berkembang dan lain-lain. Kemudian yang perlu kita ketahui, nanti deskripsi rapot itu semacam ini. Jadi di sini ada identitasnya si Ais misalnya begitu. Kemudian yang poin A atau komponen A adalah sikap. Lah sikap itu isinya ini, begini ini. Nanti bisa dipersani
yang sekarang rapotnya kelas 3, yaitu sebagai acuan kita. Jadi pada dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, redaksinya tadi karena kita memilih dua item profil, maka redaksinya semacam ini. Memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab berkembang sesuai harapan. Kemudian yang redaksi keduanya atau profil yang keduanya, memahami makna dan fungsi unsur-unsur utama agama atau kepercayaan dalam konteks Indonesia, membaca kitab suci, serta memahami ajaran agama atau kepercayaan terkait hubungan sama manusia dan alam semesta mulai berkembang. Nah ini, begitu juga yang ini. Jadi penilaian kita lakukan tadi di dalam rekapan tadi, itu sebenarnya untuk memudahkan siapapun yang menginput nilai itu untuk menambahi kata-kata berkembang sesuai harapan, mulai berkembang, dan yang lain-lainnya sesuai dengan 4 tingkatan penilaian profil pelajar Pancasila sebagaimana yang tadi kita baca bersama. Dan yang dinilai sekali lagi, yang dideskripsikan sekali lagi itu adalah ke-6-nya dimensi, yaitu dimensi bertakwa ini, dimensi kebinekaan, dimensi bergotong royong, dimensi mandiri, dimensi bernalar kritis, dan dimensi kreatif. Ke-6-nya harus disampaikan setiap semester. Nah, makanya tadi perlu untuk direncanakan item apa saja yang perlu dilakukan. Untuk ini kami mohon bantuan Pak Joko ini untuk memilihkan nanti di semester 2 ini untuk kelas 1 dan semester 4 kelas 8 memilihkan item profil apa saja yang difokuskan untuk dinilai pada semester ini terhadap ke-6 dimensi ini. Nanti itu yang jadi acuan kita untuk menilai sikap. Ibu Bapak, terkait dengan penilaian sikap tadi, sebenarnya kita bisa menilai dari aktivitas apapun. Mulai kegiatan kita pembelajaran di kelas, pembiasaan di sekolah, maupun yang kita ketahui tentang dia. Namun di kurikulum Merdeka ini tetap perlu dilakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek adalah kegiatan yang harus dilakukan, dialami oleh anak untuk melakukan sesuatu. Ini dalam rangka membentuk sikap, ya. Jadi jangan kita terkecoh kata proyek ini dengan kegiatan sebagaimana SMK yang menitik beratkan pada skill produk, ya. Tapi jangan terjebak pada skill produk, jangan terjebak pada kualitas produk. Tetapi fokus kita itu justru pada sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ingin kita ukur atau yang ingin kita bentuk. Nah, terkait dengan P5 ini, itu ada 7 tema. Nah, 7 tema ini yang harus kita selesaikan selama 3 tahun. Jadi 7 tema ini adalah anak harus pengalaman. Selama 3 tahun itu pengalaman terhadap proyek 7 tema ini. Dan setiap tahun itu harus 3 proyek.
Ya, jadi saat kelas 7 3 proyek, kelas 2 3 proyek, kelas 3 3 proyek. Adapun tentang tema itu boleh mengulang ya, pada tahun berikutnya itu boleh mengulang. Nah, yang penting ketujuh-tujuhnya ini terselesaikan dan setiap tahun ada 3. Kalau setiap tahun 3 yang berbeda nanti kurang ini ya, kurang. Tapi ini sekali lagi yang penting setiap tahun ada 3 proyek, 3 tema, 3 proyek ya, 3 proyek dengan temanya ada 3. Dan proyek ini sekali lagi adalah dalam rangka membentuk sikap sebagaimana yang telah kita pilih per semester tadi. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, untuk semester ini kelas 7 itu tema kita yang kita pilih adalah tema yang kita buat nanti ini 3 itu. Kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika sama kewirausahaan. Kearifan lokal di sini kemarin kita ejawantahkan dalam bentuk yang spesifik di sekolah kita adalah memperbaiki keadaan kelas termasuk mebeler dan sebagainya kemarin. Kemudian kalau Bhinneka Tunggal Ika ini adalah pada tampilan pentas seni dan lain-lainnya. Kemudian kalau kewirausahaan adalah terkait dengan mungkin barang-barang yang dipasarkan ketika pamer karya besok. Jadi 3 itu adalah ini nanti yang kita tulis temanya adalah kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika sama kewirausahaan. Memang untuk menentukan tema ini cukup berat bagi kita karena yang jelas tema ini harus tersampaikan selama 3 tahun, kemudian per tahun harus ada 3 proyek, dan setiap proyek itu durasinya adalah 3 minggu. Setiap proyek itu 3 minggu full, ketika kegiatan pembelajaran 3 minggu digunakan untuk proyek 1 proyek. Nah, karena kita sampai saat ini itu baru sedikit sekali meluangkan waktu untuk penyelesaian proyek, maka kebetulan dengan jadwal yang padat di akhir tahun pelajaran ini, maka kita manfaatkan di sisa pekan ini adalah untuk mengejar penyelesaian proyek itu. Tapi sekali lagi Ibu Bapak, ini berat bagi kita. Jadi mengkondisikan anak dalam kondisi agak bebas, atau dengan kata lain kalau bahasa dulu adalah ketika tidak efektif begitu. Ini cukup berat pengendaliannya, maka kami titip bagaimana pengendaliannya. Namun memang perlu untuk dijelaskan kepada setiap anak bahwa di sisa waktu setelah ulangan ini fokus guru adalah melakukan penilaian sikap melalui semua aktivitas yang dilakukan anak selama ini, sehingga untuk anak-anak betul-betul menjaga sikapnya karena sedang dinilai. Ini mungkin perlu ditekankan oleh wali kelas ya, ini sehingga kita bisa mengendalikan anak. Ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi menurut saya yang perlu kita pahami adalah ini, terutama pada target akhir penilaian kita nanti semacam ini, sehingga monggo untuk ditarik ke depan itu prosesnya bagaimana hingga kemudian diperoleh redaksi ini. Untuk ini kami mohon Pak Joko ya untuk
membuat tim ini untuk memilih apa saja yang akan dinilai pada kelas 7 semester 2 ini dan kelas 8 semester 2 ini. Item redaksi profil pelajar Pancasila yang ingin diukur apa saja. Kemudian mohon juga, ya ini sifatnya perintis ya, sifatnya perintis. Mohon juga ada yang ditunjuk yang pertama kali menyiapkan softwarenya, terutama yang ini tadi, yang seperti ini ya. Ini mohon juga ada yang ditunjuk untuk menyiapkan ini, sehingga kita nanti selesai membuat rapot, kita memiliki dokumen yang bisa dirunut ke depan tentang proses penilaiannya. Nah ini monggo Pak Joko, siapa yang dimintai tolong untuk menjadi konseptor awal untuk file penilaian yang semacam ini. Insya Allah ini nanti juga saya masukkan di link di deskripsi, monggo untuk dipelajari dan disesuaikan. Demikian Ibu Bapak yang kami hormati, pada pekan ini kami mohon Pak Samsu ini untuk mengelola, mengonsep pengendalian ke anak, tentunya dengan membagi tugas kepada Bapak Ibu guru semuanya supaya anak tetap terawasi, kemudian tetap terkondisi. Tentang regol bagaimana, apa perlu dikunci atau tidak, monggo dipertimbangkan Pak Samsu untuk memimpin di dalam pengelolaan di pekan-pekan ini ke depan, termasuk persiapan perpisahan dan lain sebagainya. Monggo untuk dikelola dengan baik. Demikian dari kami. Atas hal yang kurang berkenan, karena 2 kali kok rapat model begini membosankan, mohon maaf sekali lagi. Mengingat ini memang harus kita bedah bareng dan harus saat ini dilakukan, sementara kami saat ini juga harus berkoordinasi ke dinas, sehingga ya sekali lagi mohon dimaafkan terkait dengan cara rapat kita yang semacam ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.